yaitu apa sih anggrek tebu dan persebarannya serta kenapa dia bisa langka. Langsung saja, saya Varianir sebagai moderator, ada Dafar sebagai penyaji dan Kalisa sebagai penyaji. Silakan. Anggrek tebu. Anggrek tebu merupakan spesies anggrek terbesar yang dapat mencapai berat hingga 1 ton dan mempunyai panjang malai hingga 3 meter dengan diameter malai sekitar 1,5 sampai 2 meter. Itulah sebabnya tanaman ini layak menyandang predikat sebagai anggrek terbesar atau anggrek terbesar dan terberat atau anggrek raksasa. Persebarannya di Indonesia. Di Indonesia anggrek tebu tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Tanaman bunga anggrek tebu atau Grammatophyllum speciosum tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di daerah dataran rendah yang beriklim tropis. Anggrek tebu membutuhkan sinar matahari langsung. Jadi mengapa anggrek tebu ini bisa pindah? Itu adalah banyak faktor yang mendukung kelangkaan anggrek tebu, mulai dari perubahan atau rusaknya habitat akibat penanggalan hutan dan alih guna lahan, eksploitasi anggrek di alam. Dijelaskannya akan mengakibatkan kepunahan. Undang-undang banyak faktor yang mendukung kelangkaan anggrek tebu, mulai dari perubahan atau rusaknya habitat akibat penanggalan hutan dan alih guna lahan, eksploitasi anggrek di alam. Akan mengakibatkan kepunahan. Baik, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan, boleh? Ada? Silakan. Kira-kira. Perkenalkan, nama saya dari Bapak kita. Tapi saya ingin bertanya, nah anggrek tebu ini kan punah kan? Nah dari tahun ke tahun itu dia bertambah atau berkurang atau gimana gitu? Terancam punah, berarti dia bakal kurang. Tapi ada beberapa spesies gitu kan, spesies lain itu dia terancam punah. Walaupun statusnya masih terancam punah, tapi di tahun selanjutnya dia tuh bertambah gitu loh, walaupun jumlahnya masih sedikit. Untuk data bertambah berkurangnya itu kami tidak bisa menemukannya. Jadi kalau kami tidak tahu itu bertambah atau berkurang. Tapi dari hipotesis mungkin berkurang. Oke. Thank you. Ada lagi? Ada. Kelompok yang lain? Apa yang sebagian undang-undang itu? Bagian undang-undang itu. Oke. Ini ada kesalahan masuk data di sini di laptop yang ini dia nge-lag. Jadi harusnya itu Oh iya. nge-lag. Iya. Undang-undang perlindungan anggrek tebu itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yang menyebut anggrek tebu termasuk dalam jenis anggrek langka yang dilindungi. Jadi itu masih Ini salah dari Canva ya. Mohon maaf ya. Baik, ada lagi? Biar bisa tunjukin lokasi apa ini namanya? Persebaran. Persebarannya. Itu sebarannya di Indonesia. Iya. Lokasinya. Persisnya. Di mana ya? Sumatera Kalimantan. Nah, ya itu kan di anggrek tebu ini kan ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Itu tuh mereka tuh di provinsi apa namanya? Daerah mana? Terus luasnya tuh berapa besar gitu? Itu besar ya?
yang didapat Daryl, dia ini tersebar di Sumatera, bukan dia tuh di Sumatera apa atau di Sumatera mana, Pak, di Sumatera ada di bagian hutan ini, hutan itu. Untuk data hutannya itu tidak ditemukan dari sini. Data terakhir itu tidak ditemukan. Baik, jelas? Ada lagi? Bagaimana cara pelestariannya? Kalian tidak menyebutkan cara pelestariannya. Mungkin dengan tidak diganggu, mungkin dibiarkan dia jalan bebas. Untuk pelestarian mungkin sudah tidak bisa lagi, karena ditemukan saja sudah jarang. Ya, pokoknya konservasi ya. Terima. Baik, mungkin kami akan tutup presentasi kami dengan mengucapkan maaf dengan infografis yang sedikit salah dan kata-kata yang mungkin kurang diterima. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rafflesia arnoldi akan menjelaskan mengenai fakta bunga berbau busuk Rafflesia. Tapi sebelum kita masuk mengenai pembahasan, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Atar selaku moderator. Saya Reza Trimaulana sebagai penyaji. Saya Reza Ardian sebagai penyaji. Langsung saja pada poin pertama, habitat akan dijelaskan oleh Rima. Oke. Menurut Royal Botanic Garden Kew, Rafflesia arnoldi adalah tumbuhan poloparasit yang dapat mekar sangat lama di habitat aslinya, yakni di lingkungan hutan tropis yang basah. Sophie mengungkapkan di habitat aslinya di hutan Bengkulu, Rafflesia arnoldi ini sering terkena hujan. Jenis ini sangat unik karena hanya berupa kucup atau bunga mekar, tidak ada batang, daun, dan akar. Di samping kuncup atau bunga, Rafflesia hanya dilengkapi hairstring jaringan yang mempunyai fungsi mirip akar yang mengisap sari makan hasil fotosintetis dari tumbuhan inang. Oke, berikut peta sebarannya. Oke, terdapat 31 spesies Rafflesia arnoldi yang ada. Di Indonesia memiliki 18 spesies arnoldi yang tersebar di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Ini kami ambil di Pulau Sumatera, yaitu Rafflesia arnoldi, Rafflesia gadudensi, Rafflesia hasselti, Rafflesia microporia, Rafflesia rocuseni, Rafflesia fatma, Rafflesia benculusens, Rafflesia lawang genis, dan Rafflesia kumul. Di wilayah Sumatera sendiri, tepatnya di kawasan SMI Sulawesi, ditemukan jenis Rafflesia arnoldi. Oke. Selanjutnya adalah jumlah populasi. Belum ada data resmi mengenai populasi bunga langka ini, tetapi sejumlah dari data CNS Indonesia, sejumlah peneliti dan aktivis pencinta Rafflesia di Bengkulu pernah menyebutkan populasi Rafflesia yang mekar pada tahun 2014, tinggal sekitar 11 bunga, tersebar di beberapa lokasi di provinsi itu. Selanjutnya dari data BKSDA Sumatera Selatan, tim resort konservasi wilayah 9 Isau-Isau melakukan patroli pengecekan pengembangan monitoring pertumbuhan bunga Rafflesia arnoldi di Desa Pagar Agung, Kecamatan Semenda, Darat Laut, Kabupaten Muara ini. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh tim RKW 9 ini, dapat diketahui bahwa jumlah calon bunga Rafflesia arnoldi yang tercatat di lokasi pengamatan dari yang awalnya 6 menjadi 9, tapi satu calon bunga mati sehingga tinggal menjadi 8. Ini adalah data pertumbuhan dari pengamatan yang berupa keliling dan diameternya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kepunahan dari Rafflesia. Kepunahan dari Rafflesia disebabkan oleh kelangkaan tersebut, disebabkan oleh kondisi dari distribusi populasi yang terbatas dengan habitat yang semakin sempit karena adanya berbagai faktor, misalnya fragmentasi habitat. Pada bagian pelestarian, kita dapat melestarikan bunga Rafflesia arnoldi dengan cara tidak merusak habitat bunga Rafflesia arnoldi, yaitu hutan,
bahwa mengupayakan penangkaran dan membiarkan mengarah Lesi Arnoldi di kawasan hutan terlindung, melarang kekerasan perburuan dan pengerusakan Rafflesia Arnoldi, memperkuat pelarangan dan penangkaran Rafflesia Arnoldi dengan penetapan peraturan perundang-undangan. Apakah ada yang ingin bertanya? Akan tanggapannya. Dan tanggapannya? Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, nanya dulu ya. Jadi pertanyaan saya itu kan pelestarian tuh bunga. Apakah itu ada di Bengkulu sama dekat Medan kalau nggak salah kan dari Petang Sebaran itu? Nah, apakah itu tuh bisa kita melestarikannya di tempat lain? Misal, kan itu di Moraine itu kan, kita bawa ke Lahat bisa nggak? Terus gimana cara pelestariannya? Itu pertama kan. Terus tanggapannya infografis ini sudah bagus. Terus informasinya juga udah impact banyak dan kasih tahu kita banyak ilmunya lah. Pertanyaan ini akan kami tampung. Ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok mana? Kelompok apa? Perkenalkan, saya Muhammad Ramadan dari kelompok Long Forest. Nah, saya mau bertanya, dari itu kan di situ cuma dijelasin beberapanya doang kan. Nah, setelah dari data tersebut, apakah ada peningkatan yang lebih signifikan ataukah semua stagnan aja? Udah aja. Ya, pertanyaan Farid akan kami tampung terlebih dahulu. Apa aja ke Den? Perkenalkan, saya dari Atlanta dari kelompok kucing merah. Kan bunga, ya kucing merah mana? Nah, kan bunga raffles itu kan berbau yang kurang sedap gitu kan. Itu tuh mengandung zat apa dan misalnya terhirup oleh manusia atau hewan, apakah ada zat efek yang membuat hewan itu mungkin sakit atau terluka mungkin? Sekian pertanyaan saya. Ya, pertanyaan Deril akan kami tampung terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Berani? Oke, perkenalkan nama saya Berani Sujanti dari kelompok Bunga Bangkai. Jadi di sini kan cara untuk pelestariannya itu dengan memperkuat pelarangan dan penangkaran Rafflesia Arnoldi dengan pentahapan peraturan perundang-undangan. Contoh dari perundang-undangannya mengenai tentang Rafflesia Arnoldi. Ya. Baik, terima kasih Frani atas pertanyaannya. Mungkin kami akan menutup sesi pertanyaan. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kami akan menjawab pertanyaan dari Kiran. Pertanyaan Kiran akan dijawab oleh saya pribadi. Dari data yang kami temukan itu belum ada data pasti yang menunjukkan bahwa misalnya Rafflesia Arnoldi itu bisa misalnya kayak dari muara ini ke Lahat gitu ya. Karena Rafflesia itu kan sendiri bunga langka dan agak sulit untuk mengembangbiakannya. Jadi kalau misalnya dia kondisi hutan lindungnya itu berbeda gitu ya, itu harus yang memiliki mirip gitu. Sedangkan muara dan Lahat itu agak kurang susah sih. Ya, kurang mirip ya. Topografi. Puas Kiran? Puas. Dia bisa bertambah gitu loh jumlahnya. Apa? Jumlahnya kan bisa bertambah tuh. Kalau bisa karena dia ada kan pasti ada penyerbukan apa gimana, dia kayak ada yang pakai spora, ada yang pakai apa, itu kok bisa itu? Itu apa tuh? Dia tuh dampak di tempat yang sama, bukan tempat yang beda dari itu. Berarti di sekitar situ lah? Iya, di atasnya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Farid. Jadi bunga Rafflesia Arnoldi ini sudah termasuk bunga yang sudah terancam hampir punah. Dan kami sudah data terakhirnya ini kami hanya ketemu
pada tahun 2014 yang hanya tersebar di Bengkulu. Jadi kami belum pasti apakah bunga rafflesia annual ini mengalami pertumbuhan atau bertambah jumlahnya atau mengalami pengurangan. Kami juga belum menemukan data yang pasti sampai sekarang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dery. Senyawa kimia utama yang menyebabkan bau busuk pada bunga rafflesia adalah asam isopalerat atau isopalerik acid dan metropilsuda metilotil. Senyawa-senyawa ini memiliki bau yang sangat kuat dan khas yang menarik sehingga serangga penyerbuk untuk membantu dalam proses penyerbukan. Umumnya menghirup bau busuk dari bunga rafflesia ini biasanya tidak berbahaya bagi manusia karena hanya untuk mengganggu dari lingkungan dari rafflesia saja. Pas. Berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 4 tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional, Padma raksasa atau Rafflesia arnoldii ditetapkan sebagai kristal langka. Rafflesia arnoldii termasuk dalam daftar tumbuhan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Boleh bertanya lagi mengenai yang pertanyaan yang Daryl tadi. Kan bunga rafflesia itu juga memiliki berbau busuk gitu kan. Nah jadi apakah baunya itu sama dengan bunga bangkai tersebut atau dampaknya juga sama? Untuk itu karena kami tidak meneliti tentang bunga bangkai, maka kami tidak bisa memberikan informasi yang tepat. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada penjelasan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan pemburu putih yang kerap diburu atau alam Flores. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eko Hari selaku moderator. Saya Muhammad Ramadan, seorang penyanyi Yang akan dibacakan oleh Yudi. Elang Flores, Desatius Flores, adalah sebuah spesies burung elang endemik yang hanya ditemukan di Pulau Flores, Indonesia. Elang Flores memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil untuk orang, dengan panjang sekitar 45 sampai 50 cm dan sayap yang mencapai sekitar 1 meter. Bulu tubuhnya umumnya coklat dengan beberapa garis-garis signifikan di kulitnya. Elang Flores adalah pemangsa dan memakan berbagai jenis mangsa, termasuk burung kecil, mamalia kecil, dan reptil. Mereka biasanya berburu dengan cara menjaga mangsa dari atas. Habitat elang Flores biasanya ditemukan di hutan-hutan tropis, pegunungan, dan daerah perbukitan lainnya di Pulau Flores. Mereka sering tinggal di daerah perbukitan hingga ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Lalu kepunahan. Elang Flores merupakan jenis elang yang masuk dalam kategori terancam punah. Elang Flores terancam punah akibat perburuan, kebakaran hutan, dan penebangan pohon. Di sini tahu di sini catnya. Nah, di sini dari 2015 kita ada 11, 2016 ada 45, 2017 ada 80, 2018 tercatat ada 200, dan 2019 ada 250 ekor. Memang ada sedikit anomali di sini. Di 2017, 2018 lonjakannya sangat tinggi, tapi kami tidak bisa menemukan kenapa bisa seperti ini. Selanjutnya adalah cara mengatasi kepunahan. Yang pertama ada mempertahankan kelimpahan elang Flores. Yang kedua meningkatkan kualitas kawasan hutan yang menjadi habitat utama elang Flores. Ketiga mempertahankan dan meningkatkan populasi elang Flores di alam melalui pengembangan program Meksiko. Keempat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kehidupan masyarakat. Kelima yaitu menghindari transaksi binatang
akan membuka sesi tanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok burung cendrawasih akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Sebelum itu ada baiknya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baikwan Setiawan sebagai moderator. Saya Christian sebagai penyaji. Saya Salman Rahmi sebagai penyaji. Dan saya adalah Madania Rifki sebagai anak terkait. Oke, selanjutnya masuk ke materinya yang akan dibacakan oleh Christian. Yang pertama, saya akan menjelaskan penelitian dari burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah anggota famili Perresidae dari ordo Passeriformes. Cendrawasih biasanya ditemukan di Indonesia seperti di bagian timur Papua, Papua Nugini, Pulau-Pulau Selat dan juga Australia Timur. Dan juga saya akan menjelaskan habitat cendrawasih. Habitat burung cendrawasih sejatinya adalah di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan juga khususnya di hutan-hutan Papua. Berikutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Lalu ada alasan kepunahan. Alasan utamanya adalah yang pertama, perburuan liar untuk diambil burungnya yang rendah. Yang kedua, aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan sehingga mengakibatkan penyusutan 6.063 hektar selama 20 tahun terakhir. Lalu ini adalah cara mengatasi kepunahannya. Yang pertama, melakukan konservasi. Yang kedua, menindak tegas pelaku perburuan liar ilegal. Yang ketiga, membuat penangkaran dan pengembangbiakan. Yang keempat, memberikan edukasi dan sosialisasi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Baik, selanjutnya adalah data tambahan atau fun fact dari burung cendrawasih. Yang pertama itu adalah burung ini disebut dengan bird of paradise atau burung surga karena keindahannya yang diibaratkan seperti turun dari surga. Lalu salah satunya fun fact-nya juga burung cendrawasih ini juga memiliki warna yang beragam sehingga dia ini sering sekali diburu untuk dijual burungnya. Lalu selanjutnya adalah peta sebaran cendrawasih, di mana burung cendrawasih ini punya pusat tempatnya ada di Papua, tapi tersebar juga di Kepulauan Maluku, Kepulauan Selat Flores, Papua Nugini hingga Australia bagian timur. Nah, menurut data yang sudah kami kumpulkan, kami hanya mendapatkan 3 tahun, yaitu pada tahun 2017, 2018, dan juga 2019. Pada tahun 2017 itu terdapat 7 spesies, pada tahun 2018 itu ada 75 spesies, dan pada tahun 2019 ada 117 spesies. Oke, sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Disebutkan tadi sebarannya itu sampai ke Australia dan Papua Nugini. Terus kenapa cendrawasih itu disebut hewan nasional Indonesia? Karena burung cendrawasih itu disebut dengan burung surga kan? Nah, karena keindahannya dan juga dia itu salah satu burung yang langka, makanya dia dijadikan ikon Indonesia, bahkan juga menjadi maskot dari Asian Games pernah. Sudah jelas? Baik, jelas. Baik, sebenarnya saya menjawab pertanyaan dari Rehan. Rehan kan tadi izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Jadi, kenapa burung cendrawasih itu tidak bisa hidup di daerah selain Papua? Karena cendrawasih itu sudah terbiasa atau sudah beradaptasi dengan lingkungan Papua yang menjadi tempat hidup alaminya tersendiri, dan Papua ini juga mempunyai faktor geografis dan iklim yang bagus yang mendukung cendrawasih. Jadi takutnya kalau dibawa ke tempat yang lain, nanti cendrawasih itu tidak bisa adaptasi, jadi malah makin punah. Nah, terus juga di Papua ini kan pembangunannya sedikit, hutan itu makin banyak. Sedangkan pulau-pulau lain itu kan cara banyak buat industri dan macam-macam, jadi takutnya makin punah lagi. Nah, untuk pertanyaan tadi itu kenapa burung cendrawasih itu sedikit ya kan? Nah, kita tuh negara ini banyak perburuan, terus juga banyak pembangunan liar gitu loh, potong-potong pohon. Nah,
Kiran, tadi pertanyaan itu kalau misalnya ketangkep mungkin diapain aja, sama biar orang itu lebih peduli sama ini sebelum generalisasinya. Jadi pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, pada pasal 21 ayat 2 di situ disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, dan mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Progres Sumatera akan mempresentasikan tentang harimau Sumatera, si bermangsa yang dimangsa. Jadi sebelum kami memulai presentasi kami pada hari ini, ada baiknya kalian mengenal kelompok kami terlebih dahulu. Mulai dari saya sendiri, Hairul Putri Tias sebagai moderator. Saya Iqbal Fabianto sebagai penyanyi. Saya Najwa Syaira Kiranya sebagai penyanyi. Baik, jangan berlama-lama, mari saja kita mulai presentasi dari kelompok kami. Baik, yang pertama yaitu sebaran populasi harimau Sumatera. Harimau Sumatera menyebar di Pulau Sumatera kecuali pulau sekitarnya. Baik, di sini bisa dilihat dari Aceh sampai Lampung saja, sekitarnya tidak ada. Lalu populasi Panthera tigris Sumatera atau harimau Sumatera menurun drastis mencapai 70% dalam kurun waktu seperempat abad terakhir. Kini hanya tinggal 371 ekor harimau Sumatera yang tersebar dari Aceh sampai Lampung. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang habitat. Jadi habitat si harimau Sumatera ini ada di ribuan tropis dengan tumbuhan berdaun lebar, hutan dataran rendah, hutan rawa, padang rumput dan pegunungan. Nah, harimau Sumatera ini merupakan satu-satunya subspesies harimau di Indonesia yang masih lestari di habitat alaminya. Populasi harimau Sumatera menurun akibat kerusakan habitat dan perburuan. Kemudian ada lagi chart atau diagram di bawahnya, Pak. Nah, jadi ini ada jumlah populasinya. Nah, bisa dilihat dari sini pada tahun 1800-an sampai 1900-an itu lebih dari 10.000. Dan kemudian pada tahun 1978 itu menurun menjadi 1.000. Kemudian pada tahun 2002 itu menjadi antara 500 sampai 600 ekor. Oke, di sini ada penyebab dari kepunahan harimau Sumatera. Itu ada banyak penyebabnya. Faktor penyebab yang bisa terjadi karena secara alami atau karena tingkah laku manusia. Secara alami, hewan dapat punah karena bencana alam, sedangkan hewan punah akibat manusia karena dahulu penebangan liar dan pemanasan global. Selain itu, pemburuan liar merajalela dan menyebabkan hampir seluruh kematian dari harimau Sumatera ini. Juga saya akan mengatakan bagaimana cara mengatasi kepunahan dari harimau Sumatera. Yang pertama yaitu melestarikan habitat harimau Sumatera. Spesies yang habitatnya rusak tidak memiliki tempat untuk mencari makan, berkembang biak dan tinggal. Kerusakan habitat ini sering diakibatkan oleh manusia. Kalau adanya proses pengembangan habitat harimau Sumatera, kita dapat dengan menjadikan habitat ini sebagai taman nasional dan terkelola dan terbuka. Yang kedua yaitu menindak pelaku perburuan di harimau Sumatera. Manusia memburu harimau Sumatera untuk diambil bulu dan diperjualbelikan sebagai binatang peliharaan dan dijual dengan harga mahal. Pemburuan ini menyebabkan banyak harimau Sumatera yang mati dan berakhir punah. Yang ketiga, melakukan penangkaran harimau Sumatera. Agar harimau Sumatera bisa lestari, dilakukan penangkaran di mana harimau Sumatera dikembangbiakan oleh agar kembali meningkat. Misalnya adalah penangkaran kebun binatang atau pusat konservasi. Pemaparan materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, Raymond. Abah, tolong dulu. Yang lain mohon bersabar ya, ada gilirannya. Kehidupan harimau Sumatera dan juga kenapa di wilayah sekitar Pulau Sumatera tidak bisa ditempati oleh habitat harimau Sumatera. Terima kasih Raymond atas pertanyaannya. Silakan.
Yang lain mohon suaranya dikecilkan ya. Pertanyaan saya, kan disebutkan itu populasinya itu jumlah 371. Nah, kalau misalnya punah, apa yang terjadi? Terima kasih Mbak Iza atas pertanyaannya. Sekarang silakan Ida. Kan saya berharap dari kelompok terkait untuk hipokrasinya sudah bagus, mungkin harimaunya ada dibikin lebih semangat lagi. Kan di harimau Sumatera itu kan angka kan. Nah, kenapa kayak di Asa Ahmad itu bisa memelihara harimau tuh sampai ada yang mati dan banyak lah dia melihara. Kok bisa dia melihara itu? Terima kasih Ijal atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Ijal. Izin bertanya. Salah satu kegunaan dari harimau Sumatera ini adalah pembunuhan dia. Hal yang paling dicari oleh pemburu di harimau Sumatera ini apa saja? Terima kasih Ijal atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Christian. Perkenalkan, nama saya Christian dari kelompok burung cendrawasih. Saya izin bertanya, kalau misalnya harimau Sumatera ini kan ada anatomi tubuhnya sendiri, apakah itu perbedaan dari, kan ada harimau, banyak kan harimau di Indonesia, kan ada harimau Jawa, harimau Bali, itu perbedaannya sama harimau Sumatera tuh? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menampung pertanyaan ini terlebih dahulu. Jadi apa saja faktor yang mendukung kepunahan harimau Sumatera? Jadi untuk faktor yang mendukung kepunahan harimau Sumatera ini yang pertama karena adanya ukuran liar, yang dimana harimau Sumatera ini diincar kulitnya ini, bulunya, yang dimana bulunya itu suaranya itu lebih padat, jadi suaranya agak lebih rapat daripada suara harimau lainnya. Kemudian karena dikatakan kerusakan habitat, karena kerusakan habitat menyebabkan harimau Sumatera ini tidak dapat hidup. Kemudian adanya juga karena oleh bencana alam. Dan untuk apakah harimau ini bisa dilindungi tempat lain? Ya, harimau Sumatera tersebar di Sumatera, tersebar juga di Bali dan Jawa. Dan untuk nama lain harimau Sumatera ini disebut dengan harimau Sunda. Jelas? Kemudian yang menjawab yang saya Marisa ya, apa yang terjadi jika harimau Sumatera punah, benar? Jadi yang terjadi adalah pertama kacaunya tuh rantai makanannya di tempat tersebut kan, karena dia konsumen puncaknya nggak ada. Terus tuh ada lagi kita tuh harimau Sumatera ini merupakan salah satu kekayaan yang ada di Indonesia. Kita bakal berkurangnya kekayaan kita yang dimana ini udah jadi salah satu icon di Indonesia. Baik, selanjutnya saya menjawab pertanyaan Reza. Itu mengapa Ahmad bisa memelihara harimau? Itu berdasarkan dari sumber yang saya dapat, menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup, menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P20/UNRHK (6/2018), harimau benggala bukan termasuk satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Itulah sebabnya Ahmad lebih mudah mendapatkan izin memelihara harimau benggala dibanding harimau Sumatera. Jadi yang dipelihara Asad Ahmad itu harimau benggala, bukan harimau Sumatera. Lalu kembali pada 2020 lalu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jabar Ami Nurwati juga memastikan bahwa kepemilikan harimau di rumah Asad Ahmad sudah sesuai aturan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Eja.
dicari dan apa yang dicari dari harimau Sumatera. Jadi kalau dari data yang kami dapat, itu yang paling dicari itu bagian kulitnya. Kenapa kulit yang dicari itu akan saya jawab sekalian dengan pertanyaan dari Christian. Oke, jadi perbedaan harimau Sumatera dengan harimau lainnya itu pertama dari ukuran. Kalau ukuran harimau Sumatera ini cenderung lebih kecil dibandingkan dengan harimau-harimau lain yang ditemukan di daratan Asia seperti harimau benggala. Selanjutnya ada warna dan corak bulu. Bulu harimau Sumatera cenderung lebih gelap dan lebih pendek dibandingkan dengan harimau lainnya. Juga corak belang di harimau Sumatera ini lebih rapat dan sedikit. Selanjutnya habitat, harimau Sumatera secara alami hidup di hutan hujan tropis di Sumatera. Mereka telah beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dan rawa-rawa. Sekali ini, dan ayo kita jaga dan lindungi harimau Sumatera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bunga bangkai. Di sini kami akan mempresentasikan infografis yang berjudul Aroma Mengerikan Cerita di Balik Bunga Bangkai. Sebelum kami memulai presentasi, dan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sina Graciani sebagai moderator. Perkenalkan, saya Francis Zaki sebagai penyanyi. Baik, selanjutnya yang pertama akan dijelaskan oleh Francis. Jadi ibut atau bunga bangkai raksasa atau surga raksasa. Jadi untuk nama lain dari surga raksasa bunga bangkai sendiri memiliki nama lain yaitu suek raksasa, di mana nama tersebut itu diambil karena menggambarkan bau dari bunga bangkai sendiri dan ukuran besar dari bunga tersebut. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia. Bunga ini juga dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga majemuk terbesar di dunia. Meskipun catatan menyatakan bahwa kerabat Abigas dapat menghasilkan bunga setinggi 5 meter. Habitatnya, bunga bangkai berada di kawasan hutan tropis dan kebanyakan tersebar di wilayah Sumatera. Bunga bangkai dengan aroma ciri khas aroma yang busuk seperti bau bangkai. Cara mengatasi ukurannya menjaga habitat dan ekosistemnya serta mengupayakan penangkaran dan pengembangan bunga bangkai di kawasan hutan lindung. Lalu untuk penyebab kepunahan dari bunga bangkai, yang pertama adalah deforestasi atau penebangan hutan. Lalu ada rusaknya habitat asli bunga bangkai yang membuat serangga yang biasa melakukan penyerbukan juga ikut musnah atau menghilang. Lalu karena ukuran yang besar, bunga bangkai dianggap sebagai pohon pemakan manusia. Jadi dia kalau bahasa aku itu langsung tebal. Dan bunga bangkai itu adalah tanaman endemik yang cuma bisa makan selama di dalam 7 sampai 9 tahun sekali. Oke, selanjutnya adalah peta sebaran. Peta sebaran ini ada dua, yaitu ada di Sumatera Utara dan di Bengkulu. Kami mengambil di itu ada dua, di Bengkulu Utara dan di Bengkulu Selatan. Oke, selanjutnya adalah catnya. Di 2008 ada 32, di 2019 ada 22, di 2020 ada 28, dan di 2022 ada 64. 2008 ada 34. Nah, hasil tinjauan di lapangan oleh tim LIPI didapat 9 individu di cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara dan 3 individu di taman wisata alam Sibolangit. Terdapat 5 individu pada fase vegetatif yang berukuran cukup besar dan 10 individu anakan. Presentasi yang udah dijelaskan oleh Bunga dari Rafflesia Arno itu yang masih berhubungan dengan bau dari busuknya bunga bangkai
bangkai tersebut. Untuk hasil yang saya dapatkan mengenai bau dari bunga bangkai apakah sama dengan bau bunga rafflesia tersebut? Bunga rafflesia tersebut itu memiliki bau sama halnya dengan bau bunga bangkai sendiri, karena bau busuk tersebut digunakan untuk mengundang serangga-serangga agar datang untuk melakukan menyerbukan terhadap bunga tersebut. Tapi untuk perbedaannya itu pada bentuk bunganya. Baik, apakah ada yang bertanya? Kira. Nah, terima kasih. Pertama saya ingin memberi tanggapan dulu pada infografinya. Bagi saya infografinya sudah bagus dan memiliki banyak informasi, tetapi kurang data sebagai data penambah atau fun fact. Kemudian color-colornya boring. Ada yang kemudian saya ingin bertanya, ini kan katanya tadi aromanya tuh sama bunga rafflesia aromawi. Nah, apakah dia membakar serangganya sama? Pertama, kedua tuh apakah dia tuh menggunakan cairan apa yang menyebabkan bau-bau keluar itu? Sekian sih. Pertanyaan kira jawabannya pada saat bunga bangkai mekar dapat mengeluarkan bau busuk yang dapat tercium hingga radius 100 meter. Nah, bau itu berasal dari senyawa yang keluar melalui permukaan ozon. Apakah jelas kira? Jadi untuk pertanyaan terakhir ini, ada organisasi yang melindungi bunga bangkai itu sendiri. Jadi untuk di Palembang atau di wilayah Sumatera Selatan sendiri, untuk itu dilindungi keberadaannya tuh dilindungi di Taman Konservasi Puspa Langka Kabupaten Kapinggiang Bengkulu. Itu tuh udah dilindungi sama taman tersebut, jadi nggak ada si organisasi buat melindungi lainnya gitu. Dan mana-mana. Tapi kalau kamu mau dari masuk organisasi saya akan menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan tadi, apakah bunga bangkai dan bunga rafflesia ada hubungan? Itu nggak hubungan, karena bentuknya aja tuh udah beda jauh. Kesamaannya itu cuma mereka tuh sama-sama mengeluarkan bau yang tadi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Iben, yaitu apakah bunga bangkai tidak bisa berkembang secara generatif? Nah, bunga bangkai ini bisa juga secara generatif. Bisa deh, sangat bisa. Ya, mungkin caranya bisa dicari tahu sendiri caranya. Apakah saya jelas Iben? Bisa ya? Ya bisa. Dia bisa fase vegetatif dan fase generatif. Generatif apa? Caranya bisa dilihat bukan. Cara kan tumbuhan itu jauh-jauhan. Maka kalau generatif, kalau vegetatif kan bisa dibenarkan. Oke. Kira-kira bisa atau enggak? Bisa. Tapi kalau susah atau enggaknya bisa bilang susah. Bisa. Bisa.